Oh iya, silakan duduk terlebih dahulu. Oh ya, saya duduk sini ya Bu ya. Ya, boleh. Silakan duduk, ambil posisi yang nyaman untuk kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Sudah nyaman duduknya? Oh sudah. Iya. Benar dengan Mbak Bigita? Ya benar Ibu. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Indah yang kemarin kita bikin janjian untuk konseling ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya lumayan baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini kan baru pekan mau menuju libur akhir tahun ya Mbak. Nah, ada kesibukan apa nih untuk menuju liburan akhir semester mungkin ya? Kalau liburan sih nggak ada pikiran apa-apa ya Bu ya. Soalnya saya rencana. Iya, saya bukan orang yang kayak harus liburan gitu. Mungkin ya nanti kalau di rumah ya di rumah aja. Kalau misalnya diajak main ya kalau ada waktu, kalau nggak mager juga ya nanti saya akan ikut main gitu. Cuma akhir-akhir ini kesibukannya saya lagi ngerjain tugas kuliah aja sih. Lagi iya. banyak banget gitu Bu tugas kuliahnya saya. Belum selesai ya Mbak semesteran? Kebetulan saya kan mahasiswa magang, jadi saya tuh dikasih tugas, jadi saya nggak ikut perkuliahan, cuman dua perkuliahan aja yang saya aktif ikutin, yang lainnya saya rekomisi. Jadi ya rekomisi itu saya diganti sama untuk pemberian portofolio tugas, dan itu jadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan akhir-akhir ini. Berarti bisa dikatakan mahasiswa yang aktif juga ya Mbak Bita di kampus? Enggak juga sih Bu. Ini malah sebenarnya satu langkah awal saya buat apa ya, kayak mencoba hal baru. Sebenarnya nggak mencoba hal baru sih, ini buat nge-stop overthinkingnya saya gitu loh. Jadi saya kan merasa saya kan sebenarnya kayak mahasiswa kupu-kupu ya. Iya. Enggak sih, sebenarnya saya kerja sih Bu waktu itu. Jadi saya mahasiswa apa tuh namanya? Kuker. Ya gitu ya, kuliah kerja. Iya, jadinya saya nggak aktif di dunia perkuliahan. Jadi saya kan nggak ada pengalaman apapun kan Bu. Jadinya saya mikir cari apa ya pengalaman yang mahasiswa. Masa saya mahasiswa nggak ngapa-ngapain. Oh berarti. Jadinya saya magang. Oh ini berarti akhir-akhir ini tuh baru sibuk di magang. Saat ini baru di akhiran gitu ya Mbak buat ngerjain portofolionya. Iya, jadi kan magangnya saya udah selesai. Terus saya magang tinggal nyelesain tugas-tugasnya gitu. Nah Mbak, sebelum kita memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti sesi konseling ini berjalan dengan lancar, terus bisa menghasilkan apa yang Mbak kita inginkan, apa yang kita tuju. Mungkin berdoanya bisa Ibu Bibi terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini Mbak Gita dari prodi apa kalau boleh tahu? Saya mahasiswi bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan konseling. Jadi kurang lebih mungkin sudah mengerti ya tentang apa itu konseling. Iya, udah sedikit paham lah. Nah, ini baru pengalaman pertama atau sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Kalau untuk konseling realnya baru ini sih Bu. Oh, baru ini. Kalau di kampus kan paling praktek aja. Oh, iya. Sebelumnya Ibu jelaskan sedikit ya tentang mengenai apa itu konseling. Nah, kalau seperti yang kita tahu di kampus, yaitu konseling pemberian bantuan kepada konseli atau seseorang yang membutuhkan bantuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah, nanti Mbak kita saat kita sharing, saat kita nanti saling bercerita, untuk jangan takut buat Mbak kita menceritakan bagaimana kondisi saat ini, terus jangan takut kalau nanti ceritanya bocor. Itu nggak akan terjadi Mbak, karena pure di konseling ini Ibu juga ada kode etik yang mengatur tentang konselor, dan juga ada asas-asas konseling seperti asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan. Jadi nanti Ibu juga memohon untuk Mbak kita mau untuk terbuka sama Ibu, bercerita. Jangan takut, jangan ragu seperti itu ya Mbak. Nah,
Untuk selanjutnya ini ibu ada lembar inform consent. Nah, ini bisa dikatakan seperti lembar perjanjian antara ibu dan mbak, bisa dibaca terlebih dahulu. Boleh diisi nama, jabatan sama alamatnya terlebih dahulu sebelum ibu jelaskan. Mbak, di sini dijelaskan mengenai batasan, ada 3 poin. Yang pertama, batasan waktu. Dalam sesi konseling nanti, batasan waktu kita mungkin sekitar 45 menit. Apakah Mbak kita menyetujuinya? Cukup sih menurut saya. Iya. Nanti kalau 45 menit dirasa kurang, kita bisa melakukan perjanjian untuk melakukan konseling selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada batasan peran. Nah, di sini kan ibu sebagai konselor, tugas ibu di sini hanya memberikan pengarahan untuk bagi kita. Jadi segala sesuatu keputusan mengenai solusi masalah nanti tetap ada di tangan bagi kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai batasan masalah. Karena kemarin waktu bagi kita ingin bercerita tentang kebingungannya untuk memilih bekerja atau bekerja sama ngerjain tugas kuliah sama bekerja gitu ya. Jadi nanti kita bahasnya mungkin di situ terlebih dahulu. Kalaupun di sisi lain bagi kita punya unek-unek atau punya masalah lain tentang hal itu, nanti kita bisa ceritain di sesi konseling yang lain, seperti itu. Adakah pertanyaan Mbak dari yang ingin dijelaskan? Udah. Oh iya. Mungkin bisa diisi nama panja sama tanda tangan ya. Sudah, terima kasih. Dan sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kehadiran Mbak kita di sini, karena untuk datang ke sini tentunya tidak mudah, karena kan kita mengungkapkan perasaan dan itu butuh keberanian yang luar biasa seperti itu. Terima kasih Mbak Gita sudah hadir menemui Ibu dan mengambil keputusan untuk bisa menyelesaikan masalahnya lebih lanjut, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin bisa diceritakan Mbak permasalahan yang terjadi saat ini. Kalau kemarin kan hanya masalah inti, nah selanjutnya mungkin bisa diungkapkan secara gamblang, secara keseluruhan, unek-uneknya apa yang menjadi apa yang mengganggu pikiran Mbak kita, silahkan diceritakan ya Bu. Oke Bu. Jadi saya ini kan lagi dalam fase kebingungan gitu ya Bu. Iya. Saya bingung, saya mau kerja atau saya tetap mau menyelesaikan tugas saya. Tugas itu kan emang satu kewajiban saya untuk saya laksanakan. Cuma apakah saya harus nyambi itu apa ya Bu? Mungkin ya. Iya, jadi kayak saya ngasih selingan untuk bekerja karena saya memiliki pertimbangan kalau saya itu kan enggak itu loh Bu, enggak itu environment orang tua. Jadi saya tuh kayak nggak minta duit orang tua gitu loh Bu. Jadi saya seusaha mungkin buat cukupin kehidupan saya sendiri. Nah, saya kan baru-baru aja resign dari pekerjaan saya. Saya emang kerja Bu. Jadi waktu saya kuliah, saya magang itu saya juga sambil kerja juga. Karena ya saya dengan pertimbangan itu saya perlu untuk membayar atas diri saya sendiri atau mungkin kebutuhan-kebutuhan saya juga, terutama di perkuliahan gitu kan. Nah, saya kemarin tuh resign emang karena ada hal yang membuat saya nggak nyaman. Saya udah dalam posisi yang cukup gitu loh Bu. Saya udah bertahan sejauh mungkin karena saya udah kerja kurang lebih 1 tahun. Jadi ya udah saya putuskan untuk resign juga. Hal lain yang bikin saya mau resign itu karena saya sadar akan tugas-tugas saya yang banyak ini Bu. Karena tugasnya banyak, itu kalau bobotnya ringan saya nggak masalah. Ini masalahnya bobotnya juga tinggi-tinggi juga gitu loh. Bobotnya juga yang berat, yang tugasku tuh emang memerlukan tenaga dan effort yang luar biasa gitu. Jadi saya emang butuh waktu untuk mengerjakan tugas. Nah,
Tapi setelah saya resign ini, saya pikir saya bisa ya fokus di ngerjain tugas saya. Ternyata enggak, ternyata overthinking yang dulu sebelum saya kerja itu pernah terjadi datang lagi. Jadi overthinkingnya saya itu, saya bingung nih, nanti gimana, saya hidupin diri saya gimana, perekonomian saya gimana gitu. Kayak misal saya makannya gimana, tenangnya misalnya saya kalau keluar saya pakai uang apa gitu ya. Saya sejujurnya saya bukan orang yang terlalu memperdulikan materi atau saya perlu punya uang untuk show up di kehidupan saya, enggak. Tapi dunia kan emang perlu duit ya Bu ya. Kayak apa kita juga perlu duit gitu loh. Lalu saya juga harus punya pegangan buat kehidupan saya sehari-hari. Cuman saya ini bingung kalau saya kerja nanti tugas-tugas saya gimana gitu loh. Apakah nanti saya bisa komitmen sama diri saya sendiri kalau misalnya saya udah kerja terus saya ngerjain tugas. Coba kalau nanti misalnya saya udah kerja terus nanti saya kecapean mungkin, jadi tugas saya nggak kepegang semua. Sedangkan di mana-mana kuliahnya nomor 1 kan Bu. Saya kan mikirnya kuliah kan nomor 1, jadi apapun ya tetap harus pentingin kuliah, walaupun saya juga kerja itu perlu, saya perlu cari duit gitu. Tapi ya di situ lagi saya bingung nih, harusnya saya gimana ya. Di sisi lain saya perlu tuntutan buat saya ngerjain tugas-tugas dalam waktu dekat, saya harus selesaikan sebelum akhir tahun. Tapi di sisi lain saya juga sadar saya perlu duit gitu loh. Bahkan buat ngerjain tugas saya juga perlu duit gitu loh. Ya jadi ya gitu sih Bu, saya pertimbangan saya seperti itu. Dan parahnya lagi, kadang saya itu terlena sama pikiran saya terlena, jadi saya nggak ngerjain tugas, jadi kayak dua-duanya nggak kecapai gitu loh. Saya nggak kecapai, saya nggak dapet kerja, saya juga nggak kecapai, saya nggak ngerjain tugas gitu. Jadi bisa Ibu simpulkan mungkin saat ini babi kita itu sedang kebingungan karena ada dua pilihan yang sama-sama kalau dipertimbangkan itu memiliki konsekuensinya masing-masing gitu ya. Yang pertama, babi kita pengennya kerja tapi ada kekhawatiran nanti tugas kuliahnya keteteran. Yang kedua, pilihan kedua, babi kita pengen fokus ke kuliah, cuma takutnya nanti dapat uangnya dari mana, terus ngebiayain hidup itu pemasukannya dari mana, seperti itu ya Mbak. Karena mungkin babi kita saat ini pengen jadi anak mandiri yang nggak terlalu membebankan orang tua seperti itu. Itu apa ya Mbak, dua pilihan yang sangat luar biasa Mbak Bita pikirkan saat ini. Kemudian masalah ini tuh mengganggu Mbak Bita itu sudah sejak kapan? Sebenarnya dari setengah bulan sebelum saya resign sih. Jadi saya kan kalau resign itu kan dari atasan saya itu dikasih waktu buat 1 bulan. Jadi saya ngasih surat dulu, surat resign dulu, terus kemudian baru saya bisa benar-benar keluar dari pekerjaan itu. Nah, dari awalnya saya pikir yaudah deh nggak apa-apa, orang waktu itu posisinya saya emang lagi capek banget, kerja di situ udah capek banget kan. Capeknya tuh bukan kayak dicapek fisik lagi. Kalau capek fisik namanya kerja kan semua capek ya. Tapi udah kecapek mental karena memang ada faktor lain yang membuat saya tidak nyaman begitu. Nah, terus waktu di pertengahan menuju saya resign itu, saya muncul pikiran nanti kalau saya resign gimana? Tapi saya harus ngerjain tugas gitu. Nanti kira-kira kalau saya resign, nanti saya bisa ngerjain tugas enggak? Tapi kalau saya ngerjain tugas saya juga perlu duit gitu. Iya benar. Jadi emang posisinya waktu saya kerja itu benar-benar nggak ada waktu buat saya ngerjain tugas. Adapun itu pasti buat saya istirahat gitu. Jadi saya pernah buat memforsir diri saya sendiri, mencoba untuk memforsir, tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi saya lebih paling ketiduran karena emang capek. Oh, luar biasa sekali perjuangan begitu. Ya enggak sih. Iya. Kalau menurut Ibu ya, dari cerita Mbak Gita tadi, Mbak Gita tuh sudah luar biasa sekali loh. Masih muda, terus punya inisiatif untuk hidup mandiri, tidak membebankan orang tua, terus bisa, nyatanya kemarin bisa 1 tahun ya, bisa 1 tahun untuk membagi antara kuliah dan kerja sampai
sampai segitu effortnya untuk totalitas profesionalitas dalam dunia kerja sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa itu sudah luar biasa sekali seperti itu Mbak. Nah, ada nggak orang-orang di sekitar Mbak Brita yang mungkin sudah tahu permasalahan Mbak Brita saat ini? Kalau ada paling orang dekat aja sih Bu. Teman atau Bukan. siapa mungkin? Cowok Bu. Iya, ini Pacarnya ya? Iya, pacarnya. Iya. Cuman dia nggak ada kasih solusi yang menurut saya itu tepat. Jadi saya kebingungan kan Bu. Jadi mungkin saya cari orang lain aja. Jadi saya modus buat konseling sama ibu. Oke. Nah, Mbak, menurut Ibu tuh Mbak Brita tuh sudah hebat banget loh untuk bertahan sejauh ini, berusaha semaksimal mungkin, apalagi saat ini kan juga baru magang. Jadi wajar kalau kemarin mungkin Mbak Brita memutuskan untuk resign dan lebih fokus ke kuliah terlebih dahulu. Menurut Ibu itu sudah keputusan yang baik karena kan kita manusia juga punya batas kemampuan seperti itu ya Mbak. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada harapan yang Mbak Brita inginkan dari sesi konseling saat ini? Harapannya ya semoga saya nanti bisa nemuin keputusan yang tepat, yang pas buat saya Bu, biar saya nggak pusing-pusing lagi nih. Karena jujur ini tuh menurut saya permasalahan yang sama-sama beratnya. iya sih, permasalahan yang sama beratnya. Cuman saya pikir tuh saya nggak seharusnya terlena dalam permasalahan ini gitu loh. Tapi kenyataannya saya nggak nemu jalan keluar buat ini gitu. Sebelumnya mungkin Mbak Brita sudah melakukan usaha untuk mencari solusi daripada hanya memikirkan masalah ini saja seperti itu. Ada sih Bu, jadi saya waktu itu pernah coba, yang pertama saya coba untuk forsir tadi. Saya coba untuk forsir diri saya waktu posisi saya sebelum resign ya. Tapi ternyata saya kan kecapean tuh. Terus saya putuskan bahwa berarti ini saya harus resign duluan nih. Saya pikir gitu, berarti keputusan saya resign tuh benar gitu. Tapi waktu saya udah resign, kok saya ngerasa kayak, waduh kok aku kok gini, kok cuma ngerjain tugas doang, kok aku nggak kerja gitu. Aku udah pendapatan dari mana gitu kan. Terus saya coba buat ngelamar kerja Bu. Jujur saya ngelamar kerja dua lamaran, dipanggil interview saya nggak datang. Kenapa tuh? Ya karena pertimbangannya, jadi saya waktu lamar itu saya kayak menggebu-gebu kan, wah alhamdulillah Semangat-semangatnya iya gitu. Alhamdulillah habis ini saya dapat kerja, dapat duit gitu, saya nanti kerja gitu. Waktu saya tunggu kan dipanggil atau enggak gitu, saya tunggu sambil saya coba-coba ngerjain tugas, saya nyicil perlahan-lahan gitu. Nah kok dipanggil gitu, waktu dipanggil posisinya itu fokus saya udah ke tugas gitu loh. Jadi fokus saya udah ke tugas, jadi kayak wah kayaknya nggak bisa kerja nih gitu. Kayaknya nggak bisa kerja gitu, soalnya saya ngerjain tugas aja nungguin motivasi dari pagi sampai malam aja belum tentu dapet gitu loh. Pagi kayaknya bangun udah motivasi, wah ayo ngerjain tugas, habis dibuka terlena lagi sama yang lain, habis itu nanti malam baru bisa ngerjain gitu kan. Akhirnya saya putusin buat yaudah deh nggak usah interview. Saya kasih alasan ke orangnya kan, akhirnya nggak jadi interview. Sehari kemudian atau 2 hari kemudian saya langsung kemarin aku ngambil aja sih gitu loh. Jadi kayak bimbang sebenarnya, kayak dalam diri saya tuh galau gitu loh Bu. Tapi diri saya sendiri juga bingung buat putusinnya kayak gimana gitu. Dan ternyata solusi itu nggak works buat saya gitu. Itu mungkin upaya kemarin ketika Mbak Dita dapat panggilan tapi posisinya baru banyak tugas. Kalau saat ini apakah juga posisinya masih baru banyak tugas atau mungkin agak longgar sedikit seperti itu tugasnya? Ya saya kan tetap berusaha buat nyicil tugas-tugas ya, walaupun 3 hari sekali baru selesai gitu ya. Iya. Ngerjain tugas, jadi untuk beban tugasnya ya mungkin sedikit berkurang, cuman beban tugasnya itu nggak berkurang, cuma bobotnya ini masih banyak gitu loh Bu. Jadi ya pertimbangan itu tadi, saya kerja tapi saya perlu kerja tapi saya juga harus kerjain, jadi emang ya masih aja banyak tugasnya.
mohon maaf ya Mbak, kalau seumpama nih, Ibu ingin tahu kalau seumpama Mbak kita terpaksanya untuk tidak bekerja, terus fokus ke kuliah, untuk alternatif masalah ekonomi itu mungkin ada jalan keluar lain nggak yang mungkin udah terlintas di pikiran Mbak kita? Sebenarnya saya ada sih pegangan dari gaji bulan lalu. Kayak saya usaha buat keep money dulu lah, kayak berusaha buat nabung dulu, yang hemat dulu. Cuman ya disadari kebutuhan itu selalu ada setiap hari. Jadi mungkin ini akan cukup untuk 1 bulan ke depan. Tapi kan kalau saya nggak buru-buru buat dapet pemasukan lagi, iya pemasukan lagi kan ya saya tetap butuh perlu gitu loh Ibu. Apalagi sebulan saya belum dapat kerja, berarti nanti misalnya sebulan saya uangnya habis, saya Februari nggak punya uang sama sekali dan saya nggak ada pemasukan. Januari saya nggak ada pemasukan. Ibu izin bertanya, kalau Mbak kita itu termasuk tipe orang yang kalau bekerja itu harus memilih, maksudnya ada kriteria sendiri atau yang mungkin kalau ada lowongan ya udah dicoba daftar gitu? Saya menyadari kalau saya mahasiswa, jadi tentu pasti ada kriteria khusus yang tentunya nggak full time. Karena kalau waktu, soalnya saya pernah nyoba daftar full time, terus saya negosiasi part time dong Mbak, gitu kan. Saya bisa kerja segini dalam setiap hari nggak apa-apa gitu. Ternyata nggak bisa. Emang kalau full time ya udah dari sananya pilihnya full time kan. Jadi ya mungkin saya nyarinya yang part time aja. Cuman kalau mau kerja apapun sebenarnya saya mau, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa saya masuki, seperti mungkin jadi manajer atau mungkin jadi accounting kan saya nggak selinier tuh, bisa maju saya bunuh diri kan kalau saya masuk ke situ, dan mungkin nggak bakal keterima karena itu bukan satu linear sama CV saya kayak gitu. Kalau untuk apapun ya saya mau sebenarnya Bu, saya mau kalau itu menurut saya bisa masuk di situ dan untuk pertimbangan gajinya sama untuk bobot pekerjaannya itu sesuai presentasinya, ya saya mau ambil aja. Saya nggak terlalu pemilih. Ya saya pikir kalau di dunia ini sekarang mencari kerja kan susah. Saya terlalu pemilih, orang saya aja kehidupannya seperti ini, sok-sokan banget gitu loh, kayak kamu siapa, kamu pilih-pilih buat apa gitu loh. Kecuali kalau saya udah saya udah lulus, saya udah ada gelar, ya pasti saya lebih memilih buat menyesuaikan standar saya sama apa yang saya masukin nanti gitu. Jadi paham saat ini mungkin sangat galau ya Mbak untuk memilih antara bekerja atau enggak. Nah, sebelum jalan ke konseling ini mungkin Mbak Bikita udah nyoba cari pekerjaan atau menemukan pekerjaan yang dimana tugas dan tanggung jawabnya itu nggak terlalu berat gitu. Udah pernah dicoba atau belum? Pernah. Saya coba untuk daftar freelance. Freelance itu kan kerjanya kayak sesuai yang kita bisa ya. Jadi kayak saya tuh sebelumnya juga pernah kerja freelance. Jadi si atasnya itu bertanya kalau misalnya saya bisa ya saya kerja, tapi kalau saya nggak bisa ya udah dia cari orang lain gitu kan. Nah, saya coba cari freelance tapi itu yang terikat sama perusahaan. Jadi saya pikir freelance-nya tuh kalau dia ada kerja, bukan kalau saya bisa. Jadi kalau dia bisa ya saya harus bisa gitu. Tapi saya coba aja dulu kan, waktu saya daftar kayak cuma jadi admin doang. Saya pikir admin kan gampang ya, cuma tinggal ituin customer aja kan. Tapi itu lagi waktu dipanggil interview, saya beban pikirannya udah ditugas kan, jadi saya nggak terima interviewnya itu tadi gitu. Jadi sebenarnya saya udah coba-coba, cuman ya karena kegalauannya saya ini tinggi, jadinya saya nggak bisa memutuskan mau yang pilih yang mana gitu. Lalu kalau dari upaya yang udah tadi Mbak kita lakuin itu ada nggak hal-hal positif yang mungkin bisa Mbak kita pelajari? Hal positif yang bisa saya pelajari adalah jangan terburu-buru sih. Saya kan orangnya gitu ya. Saya tuh sebenarnya punya mindset kalau kamu terlalu terburu-buru itu sebenarnya nggak baik. Cuman kalau kamu nggak segera-gera ya kamu nggak akan dapet gitu loh. Nah cuman saya kan kurang pertimbangan nih. Akhirnya malah saya melepaskan hal itu, padahal hal itu bisa aja menjadi peluang yang baik buat saya gitu loh. Atau kadang saya terlalu terburu-buru untuk memutuskan nggak usah.
jadinya nanti saya endingnya saya kecewa kenapa sih nggak ngambil kayak gitu. Nah jadi untuk hal positifnya ya mungkin saya jadi orang yang nggak terburu-buru, bisa lebih memikirkan terlebih dahulu sih Bu. Cuma jadi terlalu pemikir, nah gitu. Jadi saya jadi bingung gitu. Cuman itu menurut saya suatu hal positif sih, karena saya bisa belajar dari kesalahan saya, yaitu jangan buru-buru lah, kamu pikirin dulu nih. Jangan sampai nanti perusahaan itu kamu udah apply, dia udah berharap sama kamu, kamunya malah nggak ngambil. Kamu kayak jadi dicap, jadi jelek. Padahal kamu udah kirim CV, udah kirim datamu nih, bahkan fotomu juga ada gitu. Nah, takutnya ke depan itu nanti yang kayak benar sekali. Ibu apresiasi karena Mbak Gita sebenarnya sudah jauh sekali memikirkan solusi tentang permasalahan ini, dan menurut Ibu pemikiran Mbak Gita yang tadi diungkapkan itu sebenarnya sudah bagus, sudah luar biasa sekali. Nah, di sini ada air minum ya Mbak sama tisu, kalau barangkali Mbak Gita mau minum terlebih dahulu, Ibu persilahkan. Oh iya, kalau Mbak Gita dirasa pada saat bercerita mungkin pengen mengungkapkan perasaannya, Ibu izinkan, tapi mohon untuk jangan terlalu terlena atau jangan terlalu, kalau marah jangan terlalu menggebu-gebu, terus kalau mau menangis jangan jangan terlalu berseduh-seduh seperti itu ya Mbak. Itu. Nah, mungkin Mbak Gita mau memposisikan duduknya dulu agar lebih nyaman. Bener kok. Oh iya, sama mungkin bisa dirilekskan badannya dulu, kan tadi habis cerita. Iya. Agak sedikit menguras emosi ya. Iya. Karena gemes mau milih yang mana kok ini ada konsekuensinya, ini juga ada konsekuensinya gitu. Tapi sebenarnya Mbak Gita udah berani mengambil keputusan itu udah suatu langkah yang baik gitu. Walaupun nanti konsekuensinya ada yang tidak sesuai harapan, itu wajar sekali. Tapi dari proses itu Mbak Gita bisa mengambil pelajaran yang positif tadi, kayak Mbak Gita menyadari untuk jangan terburu-buru. Terus kalau Mbak Gita nanti menuruti keinginan saat itu daftar, tapi ternyata kondisi Mbak Gita tidak mendukung, kan nanti efeknya juga jangka panjang ke depannya perusahaan jadi menotis Mbak Gita ini kok udah daftar, udah perusahaan berharap, tapi kok nggak datang buat mau melaksanakan tugas gitu kan, nanti kan kesannya juga buruk di perusahaan, juga merugikan Mbak Gita sendiri. Nah, dari itu kan Mbak Gita juga bisa menyadari hal tersebut, itu sudah hal yang luar biasa. Terus saat ini mungkin bisa Mbak Gita rilekskan badannya dulu, pikirannya dulu, lebih tenang, lebih santai terlebih dahulu. Boleh ambil nafas, tenangkan diri, terus ambil posisi yang nyaman. Kemudian Ibu di sini mau mengajak Mbak Gita untuk kita membayangkan apabila Mbak Gita ini udah mau mengambil suatu keputusan yang dimana entah konsekuensinya itu baik atau buruk, konsekuensinya A, B, C, D, E, tapi Mbak Gita harus sudah berani untuk mengambil keputusan itu dan sudah berani untuk melaksanakan konsekuensinya. Ibu ingin Mbak Gita mungkin membayangkan kalau nanti masalah kebingungan ini udah selesai atau enggak, Mbak Gita udah bisa memutuskan antara dua pilihan ini, apa yang mungkin terjadi atau kondisi seperti apa yang akan Mbak Gita alami kalau permasalahan kebingungan ini sudah terputuskan seperti itu. Mungkin bisa Ibu beri waktu sebentar untuk Mbak Gita merefleksi seperti itu ya, merefleksi ke diri sendiri. Oh, aku batas kemampuannya sampai di mana, terus keputusanku yang baik untuk aku tuh yang mana, dan konsekuensi yang ada dari keputusan ini mana yang paling bisa aku ambil dan mana yang mungkin saat ini belum bisa aku ambil karena kondisiku, karena mungkin batas kemampuanku atau enggak, atau sebenarnya aku bisa tapi aku harus lebih
apa ya, lebih memacu semangat keluarga seperti itu. Ibu beri waktu mungkin sekitar 3 menit untuk membayangkan kalau masalah ini tuh udah selesai. Nah Bapak, tarik nafas terlebih dahulu, ditenangin. Coba kalau udah bisa ngambil keputusan, apa kondisi yang terjadi bisa dibayangkan terlebih dahulu. Sudah, lalu selanjutnya Ibu punya lembar miracle question yang tadi mungkin Mbak kita bayangkan mengenai kondisi apabila masalah ini sudah selesai, itu mungkin bisa dituliskan untuk sebagai pengingat kalau nanti selesai dari konseling ini. Saya nulisin gimana saya kalau permasalahannya ini nggak ada. Iya, benar. Kondisinya saya gitu ya. Iya, benar sekali Mbak. Terima kasih Mbak, mungkin bisa dibaca terlebih dahulu ya. Merasa tenang, tidak merasa ada beban hidup, hidup yang enak, terus lancar tanpa hambatan. Ini semoga bisa mencapai hal ini. Lalu di sini Ibu punya lembar scrolling. Di sini tuh ada apa, tingkatan yang mungkin sebelum konseling ini terjadi tuh permasalahan Mbak Begitu itu ada di tingkatan berapa dari 1 sampai 10. Yang tingkatan 1 itu mungkin yang paling buruk dan tingkatan 10 ini yang paling baik. Mungkin bisa digambar bintangnya yang ada di lembar tersebut. Dilingkarin aja tuh. Dilingkarin boleh, di tebelin juga boleh. Terus kalau sesudah konseling ini pengennya Mbak kita itu sampai di skala berapa setelah konseling ini selesai? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebelum konseling ini di angka 5 ya. 5 itu menurut Mbak kita di tingkatan yang seperti apa? Ya perasaan saya sekarang kan emang dalam kondisi yang membingungkan begitu ya. Jadi emang menurut saya cukup membuat saya kesusahan dan kewalahan untuk mengatur pikiran saya sendiri gimana, dan itu cukup mengganggu kehidupan saya sih Bu. Jadi nggak terlalu berat, tapi kalau dibilang ringan ya enggak gitu. Jadi Iya. imbang ya Mbak. Iya, jadi emang nggak terlalu berat banget untuk pikirannya, cuman kalau dibilang ringan ya nggak ringan, ini perlu untuk diputuskan gitu. Iya benar. Lalu setelah dari konseling ini ke tingkat ke-9 Pak. Luar biasa sekali keinginan yang tinggi untuk melakukan perubahan seperti itu ya Mbak. Nah di tingkat 9 ini mungkin Mbak Bita ingin yang seperti apa? Mungkin di tingkatan yang seperti apa? Tentunya kalau di atas sebelum saya udah tahu ya keputusannya mau yang mana gitu. Antara saya mau milih yang kerja atau tetap melanjutkan tugas-tugas itu gitu. Dan mungkin dalam poin 9 ini saya berada dalam kondisi yang udah cukup teratur nih pikirannya, nggak ada kebingungan lagi.
dan kondisinya saya juga udah cukup tenang, udah nyaman, bisa untuk menikmati hidup, ngelakuin keseharian dengan tertata, nggak hari ini masih bingung mikirin apa dari jam pagi sampai sore, masih mikirin budet, mikirin hal yang sebenarnya itu sangat menguras waktu gitu loh, dan buang-buang waktu. Dan mungkin di kondisi angka 9 itu saya udah nggak ada di fase yang seperti itu lagi. Baik, Ibu apresiasi atas keinginan Mbak Gita untuk melakukan perubahan yang itu mungkin membutuhkan effort atau membutuhkan keinginan yang kuat, dan itu sudah Ibu lihat ada pada diri Mbak Gita. Dilihat dari keputusan Mbak Gita untuk datang ke sini, itu merupakan satu langkah untuk Mbak Gita ingin bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Luar biasa, semoga nanti bisa setelah sesi konseling ini bisa lebih tertata lagi seperti apa yang Mbak Gita inginkan. Kemudian Mbak Gita ini perasaan gimana saat kebingungan mengenai mengambil keputusan dua hal ini tuh munculnya setiap apa Mbak? Setiap saat Mbak Gita mungkin banyak tugas atau seperti apa? Nggak tentu sih Bu, jadi kayak kadang bangun tidur bisa jadi mikir itu, kadang scroll IG adalah omongan kerja jadi mikir itu, kadang kalau buka grup ada deadline tugas juga jadi tiba-tiba mikir tugas gitu. Ya, jadi emang nggak tentu, tapi setiap hari sih Bu, setiap hari pasti ada pikiran seperti itu. Setiap hari mengganggu pikiran gitu ya. Iya. Lalu adakah di saat-saat tertentu mungkin Mbak Gita bisa terlepas dari pemikiran memilih dua keputusan yang berat ini gitu? Posisinya adalah saat saya mengerjakan tugas, karena saya kalau ngerjain tugas kan saya perlu fokus ya, jadi kayak saya usahain berdiri sendiri, ayo jangan mikir kemana-mana dulu, yuk mikir ke sini dulu, karena saya kan kayaknya gampang terdistract sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya ada notif atau misalnya ada hal lain, saya mau buka yang lain. Nah, yang buka yang lain jadi lama, jadi tugasnya jadi nggak kekerjain lagi kan gitu. Jadinya mungkin waktu saya ngerjain tugas itu saya nggak mikir kalau saya harus kerja, saya harus cari duit. Tapi waktu saya selesai ngerjain tugas, saya kepikiran lagi tuh, saya harus cari duit kayak gitu. Berarti selain kondisi pada saat ngerjain tugas, ada hal lain nggak yang membuat Mbak Gita mungkin nggak memikirkan untuk mencari pekerjaan seperti itu? Waktu saya bisa keluar sore-sore, pagi-pagi sama malam. Kenapa? Karena pengalaman saya kerja itu kan dulu itu kan saya kerja part time ya, 2 shift. Kadang kalau nggak shift pagi sampai sore, sore sampai malam. Itu kayak lama banget gitu loh, kayak menghabisin banget keseharianku tuh, sangat menghabiskan waktuku gitu. Jadi kalau saya main saya keluar pagi begitu, saya kayak ngerasa bersyukur banget tuh, enaknya nggak kerja, saya bisa keluar seenaknya gitu. Karena kalau saya sore-sore, kalau saya kerja kan saya jarang tuh ngeliat sore, itu jarang banget, hampir nggak pernah ngeliatin waktu sore. Jadi enak banget bisa keluar sore-sore, gak ada beban, gak ada nggak ada harus kerja nih kayak dulu gitu. Tapi kalau udah pulang, aduh kayak aku harus kerja nih gitu loh, kayak gitu. Jadi emang agak labil ini anaknya gitu. Wajar sih Mbak, mungkin pada saat keluar sore itu jadi kayak refleksi, dulu waktu kerja mungkin jam segini aku masih sibuk sama tanggung jawab di pekerjaan, terus sekarang aku udah bisa bebas gitu ya, jadi kayak gak kepikiran buat cari lowongan pekerjaan gitu ya. Tapi nanti kalau udah pulang, waktunya di rumah juga mikirin, wah gimana nih buat pemasukan ekonomi seperti itu ya. Atau kan kalau waktu ngeluarin duit, waktu belajar kayak duitku nanti nggak ada pemasukan lagi gimana, kayak gitu. Kekhawatiran yang menurut Ibu juga wajar terjadi itu. Lalu di sini Ibu ada lembar tugas yang nanti mungkin bisa dibawa. Nah di sini kan ada 2 tabel. Yang pertama mungkin Mbak Gita bisa di tabel pertama ini bisa diisi konsekuensi yang terjadi kalau Mbak Gita itu fokus terhadap tugas kuliahnya. Jadi
Mbak Gita fokus jadi mahasiswa dan tanggung jawabnya mengerjakan tugas seperti itu konsekuensinya apa, baik secara real yang ada di depan mata kita atau yang mungkin muncul di pemikiran kita. Kan kadang-kala bisa jadi kok karena sebelumnya kan produktif, aktif gitu loh Mbak, terus sekarang jadi fokus ke tugas kuliah, mungkin ada mungkin ya ada pemikiran overthinking atau kecemasan seperti itu, jadi ada konsekuensi yang real di depan mata atau yang ada di perubahan di psikis Mbak Bigita seperti itu. Lalu yang tabel kedua sama konsekuensi mengenai kalau Mbak Bigita nanti ngambil kerjaan atau part time seperti itu. Nah, nanti bisa diriskan, bisa direnungkan, nggak harus hari ini, nggak harus nggak harus malam nanti. Mungkin Mbak Bigita bisa merenungkannya di suatu malam di mana Mbak Bigita tuh mungkin bisa di sepertiga malam atau di waktu-waktu Mbak Bigita mood buat mempertimbangkan kedua ini tuh konsekuensinya apa aja gitu. Nah, nanti lembar ini bisa Mbak Bigita bawa kembali waktu seksi konseling selanjutnya untuk kita evaluasi, untuk mungkin Mbak Bigita setelah mengisi ini bisa direnungkan lagi mana ya yang benar-benar harus aku ambil keputusannya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak sih, udah cukup jelas. Oh iya, mungkin Mbak Bigita mau minum terlebih dahulu? Enggak, udah. Udah ya, nanti bisa dibawa. Terus kemudian ini Ibu ada lembar buat evaluasi yang nanti bisa diisi di rumah juga mengenai sesi konseling kita hari ini. Mungkin ada saran atau pesan-pesan, nanti bisa dikirimkan lewat foto aja ya Mbak, nggak apa-apa. Nanti bisa dikirimkan ke Ibu seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin Mbak Bigita ungkapkan terlebih dahulu atau ada yang ingin ditanyakan? Udah sih Bu, kayaknya saya udah cukup menggebu-gebu juga untuk menjelaskan permasalahan saya, jadi udah cukup menjelaskan semua kesampaian. Nah, untuk yang terakhir, Ibu ada lembar the message yang ini bisa diisi mengenai apa yang akan Mbak Bigita lakukan ke depannya mengenai permasalahan yang saat ini Mbak Bigita alami, terus cara untuk merealisasikan rencana yang Mbak Bigita ambil gitu. Ini diisi sekarang. Boleh diisi sekarang. Ya, terima kasih. Kalau Ibu baca lebih dahulu, Mbak Bigita menetapkan fokus untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Oh iya, karena ini baru akhir semester ya Mbak. Dan tadi mengerjakan portofolio juga ya, penting sekali. Berarti Mbak Bigita ingin melakukan fokus mengerjakan tugas terlebih dahulu dan mencari
mencari pekerjaannya ketika sudah selesai. Oh iya, mungkin bisa setelah nanti UAS kan ada libur semester seperti itu ya. Oke oke oke. Lalu caranya jangan cepat-cepat mengerjakan tugas atau menyelesaikannya dan menghemat uang karena tadi masih ada sedikit ya buat sampai Januari. Baik-baik. Alhamdulillah kalau Mbak kita sudah memutuskan untuk langkah ke depannya itu seperti apa rencananya. Ibu apresiasi karena Mbak Gita sudah begitu luar biasa mengambil keputusan rencana yang dilakukan dan bagaimana caranya. Mbak Gita sudah mengetahui. Mungkin ada yang ingin diungkapkan, Mbak? Sudah Bu, sudah diutarakan semua. Oh iya, sudah mungkin dirasa sudah cukup untuk sesi konseling kali ini. Iya. Oh iya. Lalu untuk kita mengevaluasi tugasnya tadi, bagaimana kalau kita melakukan sesi konselingnya di minggu depan di hari dan jam yang sama? Apakah di waktu itu Mbak Dika mungkin longgar atau tidak ada kegiatan? Bisa sih Bu, cuman mungkin lebih 1 jam lagi ya. Jadi nggak jam ini kan jam 1 ya Bu ya, mungkin di jam 2 karena kayaknya minggu depan di jam ini saya ada acara. Oh boleh. Atau enggak nanti bisa dikonfirmasi ulang lewat pesan WhatsApp ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Mbak Gita sudah hadir di konseling pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kepercayaan kita terhadap Ibu. Terus apabila dalam sesi konseling ini mungkin ada perkataan dari Ibu yang tidak berkenan dari Mbak Gita, mohon dimaafkan. Dan semoga harapannya setelah sesi konseling ini Mbak Gita bisa merealisasikan apa tadi yang rencananya sudah diputuskan seperti itu. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya Mbak. Ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Ibu Indah khususnya karena udah mau dengerin cerita saya. Saya juga, iya, saya akhirnya juga udah cukup lega karena saya udah bisa untuk menceritakan permasalahan saya dan alhamdulillah saya juga udah nemu yang mungkin bisa dijadikan sebuah solusi bagi saya dan mungkin dengan adanya tugas yang Bu Indah berikan kepada saya ini bisa jadi suatu alternatif pendukung saya buat bisa memutuskan ke depannya kayak memantapkan lagi gitu ya Bu ya. Dan sekarang saya bakal coba buat ngerjain tugas dulu aja dan saya hemat waktu biar nanti cepat selesai, saya juga cepat-cepat buat dapat kerjaan biar dapat pemasukan gitu. Saya juga mau mohon maaf kalau mungkin tadi selama saya ngomong atau saya mengatakan sesuatu ada hal yang tidak berkenan atau menyinggung atau nggak enak seperti itu Ibu. Sama ya, karena tadi kita mulai dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa juga ya Mbak. Doa dimulai. Doa selesai, itu cukupkan. Setelah ini Mbak Gita mau kemana? Kayaknya saya mau cari makan. Aduh, ngomong lagi dong. Nggak Bu, saya pulang. Gak apa-apa, kan makan juga termasuk kebutuhan. Jadi mungkin saya masak aja Ibu. Oh iya, saya sekarang doang. Kalau gitu saya langsung pamit ya Ibu Oh ya. iya boleh. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.